tanyakan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, dilihat di sini ada seutas kawat besi ya menjadi Fe2+. Terus dia dilarutkan pada KMNO4 4-min literasi. Literasi kan berarti ya molnya mol asam sama mol basa, atau ada yang bersisa kan belum tahu ya, tergantung komposisinya. Nah terus di sini berapa molaritas KMNO4 pada suasana asam? Nah, Anda belum tahu kan reaksi pada suasana asam bagaimana? Sekarang tahu yang reduksi yang mana? Yang tereduksi yang MN4. Kenapa? Karena saya selalu bilang kalau MN4 sama Cr2O7 itu adalah oksidator kuat. Jadi dia akan sebagai reduksi, mengalami reduksi. Ya, MnO4 sama Cr2O7 kemarin yang berwarna. Kemudian suasana asam tahu kan? ya, Pak, yang kurang O ditambah 2O. Nah, itu ada satu soal keluar seperti itu. Kalau nggak salah soalnya Cr2O7. Nah, MnO4 minus berarti tambah Mn2+. Gitu ya. Kalau MnO4 minus, pertanyaan pertama kalau nggak salah tentuin biloxnya. Pertanyaannya dasar sekali. Ini kan berarti plus 7. 7 ya. Ini Ya, kan Pak. minus 8. Ya. Jadi minus 1 kan totalnya ini plus 2. Jadi dia mengalami reduksi. Kalau nanti di soal, misalnya Cr2O7, 2- menjadi Cr3+ biasanya. Tapi ada spesies lain, nah yang penting dia mengalami reduksi. Ini 2 kan. Ini plus 6, ini plus 12. Betul ya? Ya, Pak. Nah, nanti kalau misalnya suasana asam berarti yang kurang O tambahkan H2O, yang ada kelebihan O ditambahkan H+. Ini kalau ditambahkan ini 4, kemudian ini 8. Ya. Ya, Pak. Nah, ini kalau H2O suasana asam 7, ini 14 ya, seperti itu. Elektronnya gimana? Nah, ini elektronnya plus 2. Ini 8 kurang 1 kan? Plus 7. Berarti ditambah biar sama elektronnya, pemuatannya masing-masing. 5. Seperti itu. Kalau yang ini, karena yang dikeluar nanti yang ini. Berapa tambah? 14 kurang 2, 10. Ini 6. Berarti tambah 4 elektron nih. Kan 14 kurang 2 kan? Ya, Pak. 12. Ini plus 6. Berarti tambah 6 elektron. Seperti itu ya. Biar sama muatan kanan kirinya. Oke, lanjut ke soal. Betul ya, Yosua, segitu ya. Nah, yang oksidasi kan tinggal Fe. Ya, plus. Ini tambah elektron. Itu ya. Nah, ini berarti 1 dikali 1, ini kali 5. Oh ya, kalau reduktornya, oksidatornya saya ganti menjadi Cr2O7 tadi ya. Oksidatornya, yang mengalami oksidasi bebas lah. Mau Fe. Pokoknya reaksi yang mengalami oksidasi. Dan tadi saya hapus ya. Ini tadi berapa? Ini Cr3+, ini 2. Tadi berapa ini? 11 sama 7H2O. 11.
Ini berapa tadi? 6 elektron ya. Nanti kalau ini sebagai mengalami reduksi ini oksidasi, nanti ini dikali 6 yang oksidasinya ya. Ini kali 1. Ini tergantung yang dia menggunakan oksidator yang mana. MnO4 minus Cr2O7 ini. Oke. K ini kan spektator ya. Enggak harus dilihat. Oke, itu tadi. Nah, sekarang setarakan. Ini jadi 5, jadi 5. Ini jadi 5 ya. Habis. Betul? MnO4 minus tambah 8H plus. Nanti ada yang tanya berapa biloxnya si Mn atau berapa biloxnya si Cr. Kok Cr kan kalau Cr di sini menjadi Cr2O7 berapa bilox? Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Biloxnya berapa sih Cr sebenarnya? Yang satu plus 6, yang satu plus 3. Yang di kiri itu yang sebelum yang Ini kan CR2. soal. Yang Jadi CR2 kan ini 12 Pak. ya. Berarti untuk satu Cr-nya plus 6. ya itu. Ya. Dan yang mengalami sebagai oksidator ya si Cr2O7 ya. Atau kalau nanti Fe2 plus sebagai yang reduktor mengalami oksidasi. 5Fe 2 plus, kemudian 5Fe3 plus, tambah Mn2 plus, tambah 4. Nah, sekarang lihat muatannya sudah sama belum? 8 kurang 1, 7. Tambah 10, 17. 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Sudah sama ya? Seperti itu. Ya udah setara. Langsung masukin ke sini. Fe2 plusnya ada 0,1568 gram. Oh, molaritasnya dulu ya. Molaritas KMnO4 kan tinggal kamu cari, sama ya. KMnO4 kan 26,24 ya. Sini 26,24 mili. Nah, ini berapa? 0,1568 gram. Apa yang kamu lakukan? Cari dulu molnya Fe, bandingkan koefisien, baru dapat molaritasnya kan? Ya, Pak. Ya. Jadi 0,1568 gram Fe dibagi MR-nya kan. Ya udah kali aja 1 mol Fe berapa gram? 56. Terus berapa banding berapa ini? 1/5. Bagi 5 mol Fe. Gitu ya. Udah, kamu dapat mol Fe kan? Mol si MnO4 minus. Betul? Ya, Pak. Nanti tinggal dibagi dengan volume ya 0,02624 liter. Kamu dapat molaritas MnO4. Kan sebenarnya KMnO4 itu kalau dia terurai kan K plus dan MnO4 minus kan. Molnya yang ini kamu dapat akan sama dengan molnya ini kan. Jadi sama aja. Nanti kamu dapat mol KMnO4, kemudian kamu dapat molaritas. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ya tinggal kamu bandingkan melakukan reaksi batas. Kamu dapat molnya ini berapa? Molnya ini berapa? Kan mau ditanya mol produk. Ini jawabannya 0,02140. Betul? Betul, Pak. Nah, sedangkan yang ini kamu
reaksi pembatas dulu. Kalau diketahui ini sama ini, ada 2 diketahui senyawanya berapa, nah tinggal kamu reaksi pembatas, mana yang sisa, mana yang habis. Ini garisnya harusnya di atas. Ya. Nah, nanti dapat Mn2 plusnya 5,586 + 4. Ya. Berarti berapa mol Mn2 plus? Ya. Berapa mol MnO4 minus? Habis. Karena dia P fraksi pembatas. Sampai sini Izin ada. bertanya, Pak. Ya. Kadang saya tuh suka lupa, Pak, gimana ya maksudnya step by step biar yang di reaksi redoks itu, yang penyetaraannya itu dia tuh ditambah elektronnya berapa, itu berapa, kayak lupa lagi gitu, Pak, step by stepnya, kayak suka salah gitu. Tadi sudah ikuti saya belum? Ya, Awalnya tapi biar ini, Pak, biar saya catat gitu, step by stepnya bisa lupa lagi gitu, Pak. udah lihat step by stepnya. Kalau dia suasana asam ya harus tahu mana yang tambahkan H plus, mana yang tambahkan H2. Kalau OH min beda ya. OH min berarti yang ditambah OH min yang di sini kan. Ya, Pak. H2O-nya yang kelebihan. Itu kan kemarin. Habis itu baru muatannya berapa, samakan muatan di kanan dan kiri. Habis samakan jumlah O dan H-nya, baru samakan muatannya. Habis itu hilangkan 8H plus itu berarti kan 8 kayak 8 plus positif gitu. Iya, karena kan 8H2O, 8H kan. Terus Oke, MN4 kan ada negatif, berarti dia jadi 7 plus, tapi dia kan ditanya MN ya, Pak, berarti tinggal, atau lihat dari bilog MN ya, Pak, yang bertambah berapa yang enggak, lihat muatan totalnya aja. Ini muatan muatan totalnya. totalnya 1. Ini 8. Berarti 8 kurang 1, 7 kan? 7. Ya, Oh, ya, Pak. plus 7. Ini plus 2. Bagaimana bisa? Elektron kan pasti berkurang muatannya. Jadi kita Berarti bukan dari tambah. bilogsnya, Pak. Bukan dari bilogs yang bertambah berapa, tapi dari muatan Bukan, ini. ya dari muatan totalnya. Oke, makasih, Pak. Nah, ini mau nanya lagi tentang penyetaraan redoks suasana asam basa. Saya cek soalnya. Stoikiometri itu pasti ada redoks. Ada 2 soal stoikiometri. 1 redoks, sama 1 terkait apa sih namanya? Banding-bandingan persen tuh. Rumus empiris. Masih ingat nggak rumus empiris? Masih, Pak. Perbandingan mol ya, Pak. Perbandingan persen komposisi. Oh, yang C-nya berapa persen, terus O2-nya berapa persen, kayak gitu ya, Pak. Ini udah? Udah, Pak. Yang lainnya? Jadi misalnya ada Na2SO4. Terus dia punya 29,1% Na. Ya, 29,1% Na. Terus ada 40,5% S. Ya. Terus MR-nya 158 gram per mol. Bukan Na2SO4 ya. Anda cari misalnya ini Na, X, S-nya Y, O-nya Z. Nah, bisa nggak? Bisa ya?
Gimana caranya? Ya, O-nya sekarang berarti harusnya 100% dikurangi persen si Na ya. Na sama S, Pak. Betul nggak? Kamu dapat berapa? Habis itu kamu dapat rumus empirisnya kan? Bisa kan dari persen komposisi dapat rumus empiris? Coba bagi molnya aja. Ini kan persen gram. ARNA berapa? Bandingkan 40,5 gram per AR si S. Bandingkan berapa persen ini? Halo? Itu 30,4. 30,4% ya. 30,4 gram O per ARO. Nah, kamu nanti dapat mol Na berapa banding mol S banding mol O. Yuk, coba kerjain. Berapa mol? Yang mana? Bentar, Pak. Kita 20 menit ya. Stokiometri 20 menit, 20 menit ikatan kimia. Yang ini 2 soal ya, dari soal yang keluar bahasannya tentang stokiometri, redoks 1 soal, stokiometri dan gabungan dengan apa namanya rumus empiris, stokiometri biasa atau stokiometri pengendapan ya, sama rumus empiris. Nah, yang tadi ini contohnya rumus empiris, saya kasih, Anda bisa nggak tentuin perbandingannya. Habis itu sudah tahu senyawanya ini direaksikan dengan apa, jadi apa, sesuai dengan soal. Na2S2O3, Pak. Berapa mol ini? 1,27. Ini? Sama, Pak, 1,27. Ini? Itu 1,9. Mol O. Nah, tinggal bagi yang terkecil ya. 1 sama 1,5. Terus dapatnya kenapa Na2SO3? Kan dikali Na2S2O3, Pak. Kan dikali 1/5, Pak. Itu satu itu 1,9 kan, Pak, yang O-nya itu. 1,9 bagi 1,27? 1,5. Oh, bagi 2 ya. S-nya juga 2 dong. Ya, Na2S2O3. Sama yang lain? Ya, S23. Contohnya itu. Tapi kalau kamu salah menentukan ini, salah ke pertanyaan selanjutnya. Karena pertanyaan selanjutnya misalnya, dia direaksikan sama apa? Ya kalau kamu salah ininya, nyetarainya juga akan salah. Paham ya? Sama Na2S2O3. Terus yang keluar lagi adalah isotop-isotop. Masih ingat nggak? Limpahan isotop, Pak. Hah? Yang SMU itu, yang masa. Ya, SMA atau gram per mol.
Misalnya ada sulfur, ini ada 30, ada sulfur 32, ada sulfur 34, misalnya 33, ini 34. Ya, ini misalnya berapa? 33,97 gram per mol. Ini 32,97 gram per mol. Kebalik ya. Ini 31,99, 32,98. Terus ini 95%. Ya. Yang ditanya adalah persen si sulfur 34. Gimana dapatnya? Jadi ini sulfur 34 sekian, sulfur 32 sekian, sulfur 33 sekian. Nah, sulfur 32 limpahannya 95%. Berapakah persen sulfur 34? Gimana Joshua? Ini nggak sih Pak, kayak persennya 32S tuh dikali masanya gitu. Ada ARCS kan, ARS juga. ARS kan 32,06. Ya. Ya Pak. Jadi udah tinggal Anda masukkan. Saya jawab gimana ya? Ini udah ngerti belum yang ngomong empiris? Ya. Namanya apa? Biasanya nanti ada nama. Natrium, ini tiosulfat ya. Nah, kalau misalnya F2O7, namanya apa? Ini rumus molekul kan? Senyawa molekul kan? Pas senyawa ionik. Kalau ini senyawa ionik karena ada kation dan atau logam dengan non logam. Kalau ini kan non logam. Jadi tata namanya menjadi pakai imbuhan ya, di fluor hepta oksida. Ya, kalau Cl2O7 di klor hepta oksida, misalnya gitu ya. Jadi ada nama-namanya lagi nanti ditanya si rumus empiris, ditanya isotop, ditanya nama-namanya sama hepta ditanya tadi stoikiometrinya. Stoikiometrinya nanti ujung-ujungnya mencari mencari berapa gram di produk, atau masih ingat persen hasil? Masih ya? Masih Pak. Persen hasil itu masa eksperimen dibagi 100%. masa teoritis. Oh, masa teoritis. Nah, masa yang kamu hitung itu adalah masa teoritis. Ingat ya, kali 100%. Oke, kita kembali ke sini. Bagaimana jawabnya yang ini? Jadi jawabnya 32,06 gram per mol kali berapa persen si S32? 95% ya. Kali si 31,99, betul? Ya Pak. Nah, si ini kan tinggal 5% ya sebenarnya. Kan totalnya 100%. Benar nggak? Ya Pak. Berarti tinggal 32,98 kali 5 min X misalnya. Kenapa 5 min X? Ya karena 5% kurang X kan. Karena si S34 sama S33 itu kan totalnya 5%. Benar nggak? Paham Ya, nggak? Paham, Kan Pak. total semuanya kelimpahannya harus 100%. Berarti kalau S34 dan S33 logikanya ya
sisanya kan hanya totalnya 5% kelimpahan. Bisa dong saya bilang 5% min X persen gitu. Salah satunya jadi X gitu. Terus tambah si 33,97 ya kali X persen. Nah, nanti kamu dapat X persen itu adalah si kelimpahan S3. Paham Joshua? Paham yang lain? Sini 7 orang, tapi yang nanya cuma Joshua. Nanti kamu dapat berapa X-nya. Halo. Oh ya, saya mau nanya, kalau F2, CL2, BR2, sama I2, mana yang fokus yang menjadi wujudnya cair? Gimana Pak? F2, CL2, BR2, sama I2, mana yang wujudnya cair pada temperatur ruang? Ya kamu lihat aja di tabel periodik misalnya. Di tabel periodik, yang gas yang mana? Fluor, Cl sama Bentar, Pak. Yang mana Yang yang gas F sama Cl aja, Pak. Yang F gas sama F Cl? sama Cl. Temperatur ruang, ya. Iya, Pak. Kalau BR? BR cair, Pak. BR cair, Pak. BR cair. Dalam kondisi normalnya ya. Oke. Kalau asetat? Apa? Yang dibawanya I apa sih? Di bawahnya I itu astatin. Ya, statin. AS ya. AT, Pak. Oh, AT. Jadi kalau berada dalam satu golongan, dalam kondisi normal yang punya wujud cair yang BR, Pak. pada tekanan 1 atm suhu kamar. BR ya. Iya, Pak. Kalau I2 itu betadin kan? Dia juga cair sebenarnya. Tapi BR2 ini ada kan gas bro? Ada. Tapi kalau I2 nggak ada gas I2 nggak ada. Jadi kemungkinan besar adalah I2. Kalau yang secara normal ya. Karena I2 itu kan ion. Kalau BR2 bisa dia bentuk cair tapi pada kondisi suhu tertentu. Tapi kalau suhu kamar ya, kalau suhu kamar ya I2 biasanya kita lihat. Jadi jawabannya adalah kalau untuk suhu kamar BR2 ya, tapi mungkin apa temperaturnya beda. Kondisinya tekanannya mungkin beda karena dipengaruhi tekanan. Halo. Nah, ini juga ngaruhnya ke soal gas. Kamu harus tahu mana gas, mana tidak. Oke, stokiometri satu lagi misalnya ada ini persen hasil. Ada C6H11OH, kemudian menjadi C6H10 menjadi H2O. Di sini sudah ada 25 gram, harus digunakan untuk mendapatkan 25 gram sikloheksen. Di sini sudah ada si massa eksperimennya ya, untuk mendapatkan segini. Jadi kamu harus cari massa sikloheksanol yang harus digunakan. Dari sini kamu dapat massa teoritis kan.
Jadi di sini kamu dapat massa teoritisnya 25 gram dikali 0,83. Habis itu dibagi dengan massa molarnya, baru masuk ke di sini dia. Dia mol yang terbentuk kan. Mol yang ini sama dengan mol ini. Mol ini akan sama dengan. Berarti di sini minus 0,367. Kan mau ditanya adalah massa sikloheksanol yang harus digunakan. Ini tinggal mol dikali berapa? MR dari sikloheksanol. Nah, dapat. Massanya 37 gram yang dipakai untuk mendapatkan 0,367 mol. Sampai sini ada yang mau nanya? Ya, permainan mana massa teoritis, mana massa eksperimen. Oke, kalau sudah 2 soal selesai ya, kisi-kisinya. Soal yang ketiga itu termokimia. Bisa saja termokimianya nanti dari hukum Hess kamu harus cari berapa massanya, berapa delta H pada yang ditanyakan ya. Nah kalau ini sudah ada, misalnya ada delta H, H2O2 menjadi H2O liquid dan setengah O2. Tuliskan reaksi pembentukan standar H2O2. Di mana reaksi pembentukan standar H2O2? Ini kan kalau standar itu kan berarti gimana? Dibentuk dari H2 dan O2, Pak. Atau A2. H2 plus setengah O2. H2 tambah? Setengah O2, Pak. Tambah setengah O2. Ya, jadi H2 tambah O2 menjadi H2O2. Kan dia bukan dari H2O. H2O kan dibentuk dari H2 dan O2. Kalau H2O2 menjadi gini kan? Iya, Pak. Ya. Kemudian ini liquid ya. Jadi gas, karena H2 gas, ini gas. Nah, ini menjadi liquid. Ya. Ini delta H-nya berapa? Tentukan entalpi bentukan delta HF H2O2 liquid ini. Berarti kamu harus cari delta HF-nya. Delta H-nya kan berapa nih? Reaksi pembentukan standar H2O2. H2 tambah O2. Oke. Kemudian delta HF-nya si H2O2. Kayaknya ini salah kunci deh. Harusnya dari H2O ya. Ini salah nih. Ini harusnya H2O. Benar tadi yang awal ya. Jadi ini dibalik saja sebenarnya. Ini H2O liquid. Ini O2 gas. Ya. Ini setengah O2 gas. Jadi dibalik saja. Kalau dibalik kan ini menjadi positif ya. 98,1. Betul? Betul, Pak. Kilojoule per mol.
Ya, jadi ini jadi H2O liquid tambah setengah O2 gas. Oke, ini udah jadi. Tapi cari delta HF-nya ya kamu tinggal ininya ada kan delta HF si H2O. Delta HF-nya si O2 kan 0 ya. Nah, kamu bisa cari delta HF-nya si H2O2. Berapa? Paham? Nanti kamu tinggal masukin ke sini. Nah, ini kan minta entalpi pembentukan standar H2O2. Ini harusnya kan penguraiannya, kalau pembentukan kan kebaliknya. Ini harusnya positif. Ini juga salah ngitung, ini harusnya positif ya. Delta reaksi pembentukannya kan kalau dibalik reaksinya, dia jadi perubahan tanda. Halo? Iya, Pak. 2 dikurangi delta HF H2O, kemudian tambah delta HF O2 kan, ini setengah. Udah, jadi tinggal si 98,1 Dikurang 285,8. tambah ya. Kan berubah tanda ya. Iya, Pak. Tambah 285,8. Apa? 383,9, Pak. Tunggu. Ini kan 98,1. Kalau ini produk kurang reaktan begini kan? Ya. Ini yang kita tanya. Berarti 98,1 ditambah 285,8 kan? Berapa jadinya? 383,9. Begitu. Ya. Jadi H2O2 liquid seperti ini kalau pembentukannya. Terus perubahan entalpi penguapan delta HF H2O berturut-turut sekian. Kayaknya udah pernah ya keluar ini. Kalau HV kan H2O menguap dari cair menjadi gas. Itu kan delta HV. Betul? Kalau H2O2 liquid menjadi gas, itu delta HV-nya 49. Ya, jadi Anda tinggal pakai pergunakan untuk menghitung penguraian H2O2 gas menjadi H2O2 gas ini ya. Ini kan udah, ini ada, ini kan liquid menjadi gas ya. Jadi ada 3 reaksi ini. Kemudian reaksinya ini sama ini digabung. Jadi ada 3 reaksi. H2O liquid tambah setengah O2 gas. Mempunyai delta H minus 98,1. Ya. Reaksi yang diminta adalah H2O2 gas menjadi H2O gas dan O2 gas. Ya. Jadi ini nanti reaksi yang di atas dibalik, yang ini dibalik ya. Ini dibalik, yang ini H2O liquid menjadi H2 gas, H2O2 liquid menjadi H2O2 gas.
H2O2 liquid menjadi H2O liquid dan HO2 gas. Nah, sekarang bagaimana mintanya gas menjadi H2O gas dan O2 gas. Ini dibalik ya. Saat ini dibalik. Y minus. Ini habis dong. Ini habis. Oke. Jadi ya, H2O2 gas, H2O gas, sama O setengah O2 gas. Betul ya? Ya, Pak. Ya kan? Ini tinggal dibalik, berubah tanda kan? Nah, tinggal kamu tambahkan. Ini tambah ini, tambah ini. Jadi kamu dapat delta H sama dengan 44 minus 49 minus 98,1. Di antara H2O2 liquid dan H2O liquid, manakah yang memiliki tegangan permukaan lebih tinggi dan titik didih lebih tinggi? Tegangan permukaan dan titik didih berkaitan terhadap interaksi molekul. Ya, interaksi molekul. Mana interaksi molekul paling banyak, tegangan permukaannya dan titik didihnya akan lebih tinggi. Interaksi molekul lebih banyak. Ini bab yang terakhir ya. Bab terakhir kemarin ya. Tegangan permukaannya juga tinggi. Terus masuk. Nah, seperti ini contoh soalnya. Awalnya kita ngomongin termokimia, kemudian ngomongin terkait interaksi antar molekul, terus ngomongin juga gas. Kalau gas kan masih ingat efusi difusi? Masih, Pak. Ya, jadi laju si H2O2 dibandingkan dengan laju H2O sama dengan akar dari MR si H2O2. H2O ya, bagi MR H2O2. Nanti kamu tinggal lihat perbandingan laju efusinya. Ini kayaknya ini salah tadi ya. Ini salah jawabannya yang tadi di atas. Tinggal kamu cari. Kita udah cari. Yang C udah benar. Nah, yang D, gaya interaksi molekul H2O2 lebih kuat daripada H2O. Ya, kalau sama, lihat berat molekulnya. Kalau misalnya sama-sama punya ikatan hidrogen, London sama dipol-dipol. Itu ya. H2O2 bisa juga lebih tinggi karena gaya interaksi molekulnya lebih kuat daripada H2O. Ya, pokoknya bisa jawabnya tegangan permukaan dan titik didihnya tinggi. Sedangkan kalau rasio diminta perbandingan, ya udah berapa banding berapa. Kalau kamu nggak mau pakai, kalau mau pakai pecahan boleh, atau mau langsung pakai rasio seperti ini juga. Ya. Ini contoh-contoh soal yang dimana kayak misalnya ada senyawa molekul seperti ini ya 2O2 tadi. Sama-sama liquid, sifat cairan, atau sama-sama bisa membentuk gas. Kita bisa tanya terkait gas. Kita bisa tanya terkait interaksi antar molekulnya. Sifat fisiknya. Jadi akan ada soal terkait termokimia. Dan ada dicampur dengan beberapa. Kemudian ada soal terkait kompleks. Kalau kompleks, kamu harus tahu dulu mana sebagai logam, mana sebagai ligan. Nah, kalau dilihat di sini logamnya, nah ini masuk ke struktur atom kan, konfigurasi. Konfigurasi CO3+ gimana sih? Ayo. CO itu 27. Saya langsung ke neon. Argon. Argon kan 18 ya. Argon. Argon kan 18 bukan? 3P6 kan? Iya, Pak.
4S2, 3D, 4. Kan kalau yang biasa 3D7, Pak. Tapi kalau misal CO3 plus dia dikurangin nggak sih, Pak? kan 18 tambah 27 dong. Kalau misal CO3 plus atau tetap sama kayak gitu, Pak? Nah, kalau CO3 plus kan berarti dia jadi hilang 3 kan? Jadi 3D, 4. 4. Nah, kalau D kan diisi 4 gimana? Stabil gitu? Kan ada Iya. 1 kurang. Ya, dia pasti bisa ke 3D6 langsung ya. Kalau dia masuk ke sini, terus ada 1, 3D5, coba cek apakah dia masuk ke aturan penuh atau tidak penuh. Kalau enggak, dia bisa langsung 3D6. Kalau 3D6 kan berarti 1 begini. Tapi 4S-nya 0. Nggak ada. Ini antara salah jawabannya atau kan ada aturan yang setengah penuh ya. Iya, Pak. Harusnya 3D5, 4S1. Kalau saya lihat ya CO itu, CO3 plus. Karena aturan setengah penuh dia stabil. Terlepas itu, juga ditanya adalah berapa muatan si CO-nya. 3 plus ya. Jadi muatan CO di sini itu 3 plus atau biloxnya ya. Biloxnya 3 plus juga kan. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita tahu Cl itu kan min 1 kali 2 minus 2 kan. Ya, minus 1 kali 2. Cn itu minus 1 kan kali 4. Min 6 berarti ya. Min 6 tambah 3, minus 3 kan totalnya. Ya kan? Iya, Jadi Pak. plus 3 kurang 2 kurang 4. Ini minus 3. Nih, minus 4. Kemudian Na3 bermuatan enggak? Enggak. Berarti 3 kurang 4 sama dengan minus 1. Sama. Nama kedua kompleks ini apa? Kalau negatif pasti ada at-nya belakangnya ya. Ya, coba cari. Terus geometrinya apa? Kalau dia mengikat 4Cl, dan 2NH3, geometrinya adalah oktahedral. Ya kan dia ngikat 6. Kan kompleks itu kalau nggak linier, tetrahedral atau segi 4 planar, atau apa namanya, 4, koordinasi 4, ini koordinasi 6 ya. 6. Atom pusat, ion logam dengan ligan. Oke. Ini koordinasi 6. Isomernya oktahedral. Namanya kamu pelajari ya. Yang jelas akhirnya kobaltat. Jadi ion apa-apa kobaltat 3. Harusnya kalau ini dikloros tetrasiano. Kalau ini tetrakloro diamin. Nah, diamin dulu. Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi ada satu soal terkait kompleks. Ini cek ya. 3D6 atau 3D5 4S1. Kalau nggak salah sih 3D5 4S1. Yang lainnya oke. Nah, isomer geometrinya kan oktahedral. Dia bisa, kalau geometri kan transchis ya. Kan ada isomer geometri, ada namanya isomer
optis. Yang kalau bisa dibalik cermin ya. Kemudian ada isomer. Apa namanya? Isomer posisi ya. Jadi misalnya dia kayak gini kan posisinya beda. CL-nya 4, dia tetap ada CL sama CN. Apa yang namanya koordinasi kayak isomer koordinasi. Tapi yang nanti keluar adalah banyaknya nanti ke isomer geometri. Oke, kemudian masuk ke struktur atom, masih ingat ini? Masih Pak. Satu soal terkait struktur atom dan digabung dengan ikatan kimia. Ya udah berapa soal tuh? 5 ya. Stokiometri redox, stokiometri rumus empiris dan hasil persen-hasil, sama isotop, ya, dan apa tadi, tata nama. Yang ketiga adalah termokimia. Nah, termokimia bisa dari hukum Hess, kamu jabarkan, kemudian dari situ kamu cari delta HF-nya atau delta H-nya, gitu ya. Nanti masuk ke gas juga, oh dia sifatnya gas, masuk ke sujud air. Kemudian yang udah berapa tuh? 3 ya. Yang keempat terkait ini tadi senyawa kompleks, ya. Sama yang kelima adalah struktur atom dan ikatan kimia. Struktur atom ikatan kimia seperti ini. Nanti yang ditanya adalah ini, karena dia bukan atom hidrogen ya. Kalau atom hidrogen nggak usah pakai ini. Kalau selain atom hidrogen, misalnya Li2+, berilium 3+, boron 4+, nah itu baru kamu pakai Z. Z itu apa sih? Nomor atom Pak. Nomor atom. Ya. Nanti yang dicari nomor atomnya. Nomor atomnya berapa? Itu. Nanti sudah ada bilangan gelombangnya, sudah ada N-nya, kulitnya, ya. Kalau di sini kan kalau soal yang ini adalah atom hidrogen, berarti Z-nya nggak usah dilihat kan. RH-nya berapa? Yang 109. ya. Ya, 967. Itulah ya. N1-nya, ini kamu bisa cari ya. Dari kulit tereksitasi, kulit mana? Kalau yang ini cari N-nya kan. Ya, berarti N finalnya ada, N inisialnya kamu cari. Atau elektron dari kulit tereksitasi dan kulit mana akan tereksitasi, berarti N finalnya kamu cari, N inisialnya kamu dapat. Berarti kan karena N sama dengan 1, berarti dia lambdanya di UV-vis ya. Dia kan deret apa? Liman. Kan Liman ya. Liman, Balmer, terus apa? Ini kan N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Apalagi? Passion ya. Sama bracket ya. Ya kan? Kalau memang dia awalnya maksudnya dia 1 N-nya, mau dari manapun turun N-nya sama tak hingga, jadi dia pasti deretnya 5. Itu panjang gelombangnya, kalau nggak salah itu UV. Kalau ini panjang gelombangnya kan daerah UV dan vis. Kalau ini lambdanya IR. Berarti pastinya di atas 1000. Nah, ini benar kan daerah UV N-nya 1. UV kan sampai 200. Visible itu 200 sampai 800 ya yang magic. Udah nanti kamu cari N-nya berapa di sini bisa dapat.
Nah, nanti yang di ujian kan itu yang dicari adalah nomor atomnya. Gitu. Ininya ada, ininya ada, ininya ada. Tapi nanti dikasih tahu dia Lyman, Balmer, Paschen, atau berasal dari N dari 1 atau 2, ketiga. Tapi berasal dari kulit kemana, dari mana ke mana gitu ya. Udah tahu. Dia cari Z-nya. Ya. Terus di sini karena ngomongin tentang sulfur, nah nanti ditanya juga struktur atomnya. Kemagnetan sulfur apa sih? Paramagnetik atau diamagnetik? Ya kamu tinggal konfigurasikan saja, masukkan. Dia kan 16 ya. 16 itu berarti 3S2, 3P, 4 ya. Ya. Ya berarti kalau P kan P itu kan 3 ya. 1, 2, 3, 4. Sudah paramagnetik ya. Kan ada yang tidak berpasangan. Kemagnetan juga biasanya adalah yang ditanya biasanya kemagnetan di orbital molekul ya. Masih ingat? Ini yang periode kedua. Terus struktur Lewis OCS. Nah, kalau penggambaran ikatan kimia itu yang biasanya ditanya nanti itu lebih ke dikasih pilihan. Nanti kamu dikasih seperti ini misalnya. Dikasih kerangkanya. Tinggal kamu milih elektronnya. Nah, sekarang coba kita gambar OCS. OCS itu jumlah elektron valensi yang terlibat menyusun struktur atomnya, struktur senyawanya gimana? Berapa ini? Oh, 6. C4, S6. Berarti 16 ya. Semua ada 16 elektron terlibat. Paham nggak? Paham, Mbak. Oke. Oktetkan dulu di luar. Nanti ada 16. Ya. Kemudian nanti masuk ke sini kan. Ya. Bisa masuk ke sini kan. Tadi di sini kan. Kan dia belum oktet C-nya. Tapi Iya, udah Pak. 16 kan. Jadi bagaimana baru oktetkan ke dalam. Jadi setelah oktetkan di luar. Nah kalau dalam oktet kasih masuk. Biar dia dalamnya jadi oktet. Ya. Oke. Begini dong. Sekarang muatan formanya berapa ini? Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kalau ada kerangka lagi, dikasihnya yang macam-macam begini misalnya. Nah, bisa aja kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gini. Nah, kamu tinggal tentuin aja mana yang lebih stabil. Ini yang lebih stabil. Jadi muatan formanya berapa? Minus 1. Jadi 0. Ini. Plus 1. 1. 1. Oh, Pak. Plus Jadi yang 1. lebih stabil adalah ini. Ya. Nanti dikasih kerangka. Cuman kamu harus tahu mana yang lebih stabil ya dari muatan formalnya. Orbital hibrida. Kalau kamu sudah tahu yang stabil, ini kan geometrinya apa? Linier kan? Iya, Pak. Domainnya ada 1, ada 2. Oh ya. Kalau orbital hibrida linier apa? SP ya? Iya, Pak. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, kalau kita hibrid ya, C kan itu 2S2, 2P, 4. 2S, ini 2P. 2S2, 2P, 4. Gitu ya. Nah ini karena ada ikatan pi, berarti ada 2 yang dipromosikan. Ini dipromosi ke yang lain. Dan kalau orbital hibrida itu hanya menjelaskan si ikatan sigma sama ikatan sama PEB kan. Ini nggak ada PEB kan. Berarti tidak ada yang dipakai sendiri elektronnya. Nah, baru di sini ada O yang masuk. Gitu kan, dan ada S.
masuk. Berarti dia S dan P. P-nya cuma satu kan? Berarti dia SP hibrid. Dan ada dua yang lempar, dipromosikan ke energi yang lebih tinggi, masuk ke orbital ke ikatan pi. Ada dua pi kan di sini. Ada yang nanya, ada pertanyaan juga, berapa ikatan sigma dan berapa ikatan pi? Berapa PeB-nya? Berapa PeB di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 PeB kan? Iya, Pak. Sigmanya ada berapa? 2. 2 sigma, 2 pi. 2 pi. Ya. Itu juga nanti keluar gitu ya, dari strukturnya. H2CO3 misalnya. Kalau H2CO3 gimana dapat elektron valensi yang terlibat? Kita lihat yang kompleks. C6 O C4 C4, O6. Pak. 6 kali 3 18 tambah 4 22 tambah. C4. Nah, kerangkanya gimana? C O O O H di H kan? Di luar. H itu kan selalu di ujung. Ya. Oktet kan di luar. H kan nggak mungkin topan ya. Ini oktet kan, ini oktet kan. Sudah. Nah, di dalam belum oktet tuh. Gimana, Pak? Ya, masukkan 1. Sekarang muatan formalnya berapa ini? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Stabil ya. Pak, kalau saya mau CO32 minus ya tinggal. Kalau CO32 minus kan berarti berapa? 22 ya. 24 juga ya. Benar nggak? O kan 6, 4, 18. O kan 6, 6 kali 3, 18. Tambah C, 4, 2. Tambah elektron 2, 24 juga kan? Tapi nggak ada H-nya. Jadi seperti ini dia. Ini muatan formalnya jadi 1 kan? Ini jadi 1. Makanya totalnya adalah minus 2. 2. Nah, karena ada H masuk, ininya tidak bermuatan kan? Ininya dipakai sama H. Ini dipakai sama H. Nah, dia jadi muatan, dia dipakai sama H, jadi 0 kan? Jadi, paham? Ya, jadi CO3 2 min sama CO3 sama aja. Cuman muatan formalnya akan berbeda di. Sampai sini mau nanya. Ini udah kita bahas, ini udah kita bahas, ini udah kita bahas, ini udah kita bahas. Nah, kalau ada pertanyaan nilai orde ikatan. Orde ikatan berarti ke orbital molekul ya. Halo? Nilai orde ikatannya berapa? 3, Pak. Hah? 3. Ya. Gambar dulu. Nanti dikasih sih soalnya apa namanya? Bentuk diagram orbital molekulnya ya. Jadi kamu tinggal masukin saja. Cuman Ya, Pak, harus 3, ditanya. Pak. 3 benar ya. Kalau CO minus 2,5. iya. Kalau CO sama CO2 minus, kekuatan ikatannya mana yang lebih besar?
yang ini kan ordenya 3. Ini ordenya 2,5 kan? Berarti yang CO, Pak. Iya, yang CO. Karena CO itu kekuatan ikatannya akan lebih besar. Semakin banyak ikatannya semakin kuat kan dia. Iya, Pak. Kekuatan ikatannya besar, energi ikatannya besar. Nanti yang ditanya itu bukan orde ikatan. Manakah kekuatan ikatan yang besar? Manakah energi ikatan yang besar? Ya. Manakah panjang ikatan yang pendek? Mana yang pendek? Yang CO min. CO. Kan semakin banyak, coba kalau ada banyak tangan yang tarik kamu, semakin pendek panjang ikatannya. Iya, Pak. Ya, jadi pakai logika seperti itu. Jadi panjang ikatan dari CO pasti lebih pendek dibandingkan CO minus. Kalau CO plus gimana? CO plus, hilangin 1. Tambahin lagi ya. CO plus. Ordenya berapa? 2,5 juga, Pak. Iya. Artinya dia juga akan lebih kecil. Jadi panjang ikatan yang lebih pendek adalah pasti C. Itu aja paling yang ditanya. Sama satu lagi. Manakah yang magnetik? Dia magnetik. Mana yang paramagnetik? Yuk. Udah gambar kan? Mana yang masih jomblo? Yang setengah-setengah ini pasti parah kan? Ini kan udah berpasangan dia. Jadi dia. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi itu bisa disangkut pautkannya ke sana ya. Sampai yang mau tanya? Pak, izin bertanya, Pak. Itu Ya. kenapa yang Xiaomi itu ordernya 2,5 bukan 3,5? Kan nambah 1 elektron. Iya, berarti kan yang molekul ikatannya tambah 1 kan? Jadinya Di 9. Tambah 1. ikatan atas nggak sih? Jadi 6 kurang 1 gitu. Hah? Kan dikurangi dengan yang non bonding ya. Yang Jadi minusnya berapa? masuk ke Halo? digambar dulu aja mungkin, Pak, biar mungkin yang lain juga sama aku juga lebih ngerti. Oh, iya. Kita lihatnya kalau yang orbital S-nya sudah pasti berpasangan ya. Ya, C langsung ke yang P sekarang mungkin. P ya. Yang P kan kalau ini totalnya berapa sih? CO itu? C itu yang C-nya itu Aturan 14 elektron. 2, satu 2P4. Ini kan 6 tambah 8. 14 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti yang bondingnya 21 atau 31. 21 atau 12. Seingat nggak? Ini kan non bonding. Ini bonding kan? Nah, bondingnya 21 atau 12. Yang itu, Pak, yang kayak gitu, men. Kalau 14 elektron. Ini kan yang menentukan sebenarnya. Bisa begini atau begini. Yang orbital P. Kan C itu berapa sih? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Kalau O, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi yang benar yang mana? 21 atau 12? C itu bukannya 2P 2P2, Pak. Hah? BCNO ya? Iya, Pak. 2,5. Salah buat orbital tadi. Oh, salah. 21 ya?
betul ya? Ya, Pak. Bukan 1, 2. Jadi ini yang menentukan. Kalau kamu gambar orbitalnya begini, ya salah. Oh berapa? Oh, itu 2P4. Udah, betul. Jadi tadi kamu gambar yang begini ya? Bukan Pak, aku gambarnya itu 3 orbital. Jadi itu kan harusnya 2. Aku bikinnya 3, jadi salah. Jadi kan semua ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Iya, Iya, iya. Pak. Iya. 2. Terus misinya gitu ya, misinya gini. Kemudian 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kalau tambah 1, ini kan jadi 6 dikurangi 1 kan? Jadi 2,5. Ya, kalau ini dikurangi 1, ini sama aja kan, 5 kurang 0, 2,5 juga ya. Oke. Ada yang mau nanya? Paham ya? Paham, Pak. Jadi kalau CO minus ini tinggal tambahkan 1. Oke, ini tadi ya perhitungannya, ini N-nya 3. Oke, udah soal keberapa itu? Udah 5 soal ya? Kisi-kisinya. Ya. Berarti saya kelebihan soal 1 ya. Satu lagi adalah soal terkait diagram fasa. Ya, diagram fasa, satu lagi soalnya gas. Kalau gas, ini saya belum tahu hasilnya ya. Ini UP semester untuk kelas ngulang. Udah kelas ngulang UP lagi kan. Nih. Jadi kalau gas, jadi ada 7 soal ya. Tadi saya bilang 2 stokiometri, 1 termokimia, 1 ikatan kimia dan struktur atom. Satu lagi apa tadi? Kompleks. Kompleks masuk ke gas, masuk ke yang wujud cair, traksi. Terus ada khusus soal gas. Nah, gas ini yang kamu harus tahu, lihat reaksinya seperti apa. Ya. Dan apa aja yang diketahui. Pastinya akan berhubungan ke tekanan total dan tekanan parsial. Ya. Misal, ini Na3 sama HCl menjadi Na4Cl. Di sini kamu punya bisa mencari mol si Na3 kan. Kemudian ada HCl, kamu juga bisa cari mol si HCl. Dari mol HCl sama mol Na3, kamu bisa dapat si mol yang terbentuk ya. Cuman karena tekanan total, berarti kamu hanya bisa tambahkan tekanan tiap gasnya. Sok, silakan hitung tekanan mol Na3 berapa. Gampang kok. Mol HCl. Ke PVNRT. Ya. Kamu dapat berapa mol ini, kamu dapat berapa mol ini. Nah, dari situ dia kan bereaksi. Nah, cuman kan kamu harus tahu yang bersisa yang mana. Betul. Nah, yang bersisa yang mana? Sisa yang mana? Nanti berapa? Ini mungkin saya Na3 yang sisa. Terus ini ada molnya berapa? Kamu dapat molnya berapa? Nah, tekanan total kan hanya tekanan yang bersisa kan? Nah, yang masuk gas ya salah satunya yang bersisa itu. Jadi tekanan total gas itulah tekanan pada mol gas yang bersisa. Paham? Ini kan yang sisa, kamu cari tekanannya, itu tekanan total. Itu massa Na4Cl yang diperoleh jika persen hasil yang didapatkan sebanyak 80%. Kamu dapat molnya kan? Cari massanya. Ya. Udah. Dapat massa yang diperoleh, massa eksperimen.
Jadi ini massa teoritis kali persen hasil. Dapat massa yang diperoleh. Gampang sekali kalau UP ini. Nanti yang ditanya seperti ini. Jadi tekanan total atau tekanan parsial. Kalau tekanan parsial, ini kan mintanya ada yang sisa ya. Kalau tekanan parsial, mana kemarin? Fraksi mol dikali tekanan Total. total. Ya, ingat ya. Parsial yang mana? HCl, 3. Karena di saat dia bercampur belum tentu bereaksi. Tapi kalau dia bereaksi pasti ada yang bersisa. Kalau yang bercampur saja ya berarti kamu bisa cari tekanan parsialnya. Misalnya ada O2, ada Cl2. Tekanan totalnya misalnya 1, ATS, 1 ATM. Ya. Misalnya ini 1 mol. 1 mol. Berarti tekanan CO2 1 mol dibagi 2 mol kan? Kali 1 TN. Misalnya. Ya. Terus masuk ke van der Waals. Faktor apa aja yang menyebabkan perbedaan nilai konstanta ini berbeda? Kita tahu kalau A itu lebih ke konversi tekanan kan? Konversi tekanan terhadap banyaknya jumlah interaksi molekul yang terjadi. Semakin banyak interaksi molekulnya, semakin besar nilai koreksi yang A. Kalau yang B lebih ke berat molekul. Kalau berat molekulnya besar, volumenya juga akan menjadi kecil kan, berkurang. Tekanannya ini akan bertambah kan koreksinya. Jadi kamu sudah tahu faktor apa yang menyebabkan perbedaan nilai konstanta A dan B. Ya kalau kita lihat HCl sama Na3, berat molekulnya HCl lebih besar daripada Na3. Betul ya? Sehingga nilai B-nya pasti lebih besar. Yang A, interaksi molekul NH3 lebih besar enggak daripada HCl? Betul. Kenapa? ACNH3 lebih besar daripada ACHCl. Kenapa? Karena ada interaksi hidrogen dalam NH3. Betul nggak? Dalam NH3. Kalau si HCl hanya dipol-dipol kan? Kalah kuat dia interaksinya. Makanya nilainya kecil. Kalau B, HCl lebih besar daripada BCNH3. Kenapa? Karena berat molekul MR-nya si HCl besar daripada MR si NH3. Jadi kalau amonia, ada bau amonia, bau pesing gitu ya. Bau Apa lebih tai, cepat Pak. Bau tai. Ya amonia itu bau kotoran lah artinya. Bau kotoran itu pasti lebih cepat hilang daripada oksigen. Oksigen berapa? 32 kan? O2. NH3 Ya. 17. Ya, lebih ringan dia berdifusi daripada gas oksigen. Knalpot juga akan hilang karena dia lebih berdifusinya lebih ringan, lebih cepat daripada oksigen. Di antara kedua gas tersebut, manakah yang memiliki titik didih paling rendah? Titik didih paling rendah pasti yang interaksinya yang kecil. HCl kan? Halo? Ya, Pak. Kenapa? Ya, Kalau Pak. semakin banyak interaksinya, kan dia susah mendidih. Kalau susah mendidih, titik didihnya tinggi kan? Kalau mudah mendidih, titik didihnya rendah. Semakin cepat mendidih. Ya. Itu dari interaksi. Berarti interaksi hidrogen tuh dihitung dari jumlah hidrogennya berapa gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Kekuatannya tuh.
Interaksi hidrogen kan H dengan apa? H dengan F, H dengan O, N dengan H, itu kan, masih ingat nggak? Ya, Pak. Masih, Pak. Ya, kalau ada interaksi hidrogen, dia lebih kuat daripada interaksi dipol-dipol maupun London. Nah, kalau sama interaksinya nih, ada hidrogen, satu ada hidrogen juga. Nah, kalau interaksinya sama, baru bandingkan berat molekulnya. Paham ya? Pak, mau nanya, Pak. Apa? Saya tuh masih agak ketukar bukan ketukar sih, Pak. Lebih kebingung aja sih, Pak. Kan semua pasti London. Nah, dipol-dipol tuh jadi gimana ya, Pak? Maksudnya sama London jadi gimana? Kan kalau dipol-dipol dua molekul polar. Kalau London semua Dipol itu molekul tuh maksudnya jadi gimana? elektronegatifannya besar. Kalau C sama H, sama C dengan O. Ini kalau C sama H, dia mau hidrokarbon yang lain, itu semua pasti punya London. Tapi belum tentu punya dipol, karena elektronegatifannya O lebih C sama H. C sama H sama Cl. Ini kan London, ada dipol-dipol kan, elektronegatifannya tinggi. Lihat momen dipolnya. Halo? Iya, Pak. Jadi dia lebih ketarik. Jadi biasanya hidrokarbon itu London semua, tinggal yang menentukan adalah struktur berat molekulnya sama strukturnya, apakah dia linear atau bercabang. Kalau linear, interaksinya semakin banyak kan. Iya, Nah, Pak. kalau cool. Jadi dipol-dipol itu biasanya yang kovalen polar. Pasti ada dipol-dipol. Yang resultannya tidak simetris. Kalau non-polar, itu pasti dia London saja. Paham, Pak. Kovalen Pak. tapi non-polar. Satu kovalen polar. Kovalen kan Oh, cenderung iya, Pak. non-polar kan. Tapi kalau dia ada perbedaan negatifan dalam ikatannya, atau resultannya tidak simetris, tidak saling menghilangkan, itu berarti dia polar. Dia berarti polar. Dia pasti ada ikatan dipol. Paham ya? Contohnya CO2 misalnya. Kan CO2 kan ini. Paham, Pak. Hanya ditarik ini kan. Nah, ini berarti non polar. Oke, soal yang terakhir itu nanti terkait titik didih diagram fasa ya. Yang kamu tahu diagram fasa ini ada juga nanti ada 3 molekul misalnya 3 senyawa, kamu bandingkan interaksi molekulnya. Gitu ya. Kemudian nanti bisa masuk ke kristalnya, Pak ya. Kristal BCC, FCC, sama SC. BSC ini kan masih ingat? Satu atom ini di sudut ya. 1/8 kali 8 pula ya. Kalau FCC 4 atom ya. 1/8 kali 8 ditambah 1/2 kali 6 ya. Ini di sisi, ini di sudut. BCC itu ada 2 atom. Ini 1/8 kali 8 tambah 1 ya. Nanti kalau dicari ini jari-jarinya 2E A-nya ya. Ini A sama dengan 4R per akar 3. Sorry, akar 2. Ini A-nya 4R per akar 3. Nanti tinggal cari rho sama dengan massa per volume. Misalnya ini AR dikali jumlah atom yang terisi ya, dibagi bilangan Avogadro. Bagi A pangkat 3. Tapi kayaknya saya nggak tahu lihat yang soal terakhir itu. Saya lihatnya ada diagram fasa saja. Tapi ada kristal karena dia diagram fasa
diagram fasa bukan air ya pastinya, senyawa lain. Tapi nanti nyambung ke ada sedikit ke kristal. Kemudian ini nanti Anda harus tahu inilah titik triple. Ini titik kritis. Ya, TC. Kemudian ada solid liquid gas. Nanti kalau ditanya berapa diagram fasa, perkirakan titik leleh normal. Titik leleh normal berarti tekanan pada 0,1. 55 per 60 Kelvin. Nah, di sini Anda harus ada nanti ditemukan apa namanya? Konversi ya, kilopascal ke ATM. Pascal ke ATM apa? 1 ATM kalau nggak salah 1,3 Pascal. Nah, di internet kan bisa cari 3 kilopascal. Tinggal lihat kalau dia di atas, misalnya tinggal tahu aja titik leleh normal kan pasti dari solid ke liquid ya, dari liquid ke gas kan titik didih, betul? Halo? Ya Pak. Kalau padat ke gas ini titik sublim. Jadi kalau ada namanya titik leleh, titik didih sama titik sublimasi, nah itu nanti pasti perubahannya Anda tahu, solid ke gas, kalau sublimasi solid ke liquid leleh, liquid ke gas itu titik didih. Nah kalau dia titiknya nanti di ada misalnya di A itu apa? A itu berarti senyawa X pada kondisi kesetimbangan pada kondisi solid dan kondisi liquid. Seperti itu. Ya, tergantung nanti yang ditanya. Nanti tinggal berapa temperaturnya, berapa ya, berapa tekanannya, ya seperti itu. Oke, jadi ada berapa soal? 7 ya? Iya Pak. Itu kok yang saya tahu ya. Nanti soalnya ada 2 versi, ya tapi 7 soal itu sama, gitu. Maksudnya beda ini saja sih sebenarnya. Beda senyawa. Yang ditanya rata-rata. Oke, ada pertanyaan? Pak, sebenarnya UPG ini cukup riskan nggak sih Pak? Maksudnya misalnya nilai perbatasan gitu Pak, tapi pas ikut UP malah jadi turun gitu Pak. Banyak nggak sih Pak kasus kayak gitu? Ya selama yang saya alami, UP itu kebanyakan yang naik itu yang perbatasan. Tapi kalau yang jauh juga ada, jadi C ada, jadi D ada. Kan maksimalnya B ya. Iya Pak. Jadi Anda mau 100 pun UP-nya B maksimalnya. Ya Anda simulasikan saja dan pertanyaannya lebih random, artinya itu kan ya kayak tadi kan bisa yang ditanya ini bisa masuk ke gas nggak, masuk ke wujud nggak. Selama konsep Anda bisa tahu, ya tidak masalah. Kalau selama yang saya selalu ngajar kelas ulang, itu kadang rata-rata ya, rata-rata naik, rata-rata tetap turun. Nah itu Pak, takutnya tuh turun Pak. Kalau banget, turun selama yang saya dapatkan itu kalau betul-betul dia nggak bisa. Makanya kalau Anda mau itu sungguh-sungguh persiapkan dengan baik. Insya Allah minimal tetap. Ya. Kalau Anda tidak persiapkan dengan baik, turun. Saya pernah selama saya mengajar dari 8 misalnya, 1 yang turun. Yang lainnya naik tetap, naik atau tetap. Karena pas ditanya, oh iya Pak, saya UP tapi saya sakit. Oh iya Pak, saya masalah nggak bisa. Ya udah apa? Ya udah. Kamu ngambil resiko tapi kamu nggak siap gimana? Jangan. Banyak nggak Pak? Kalau dari yang misalnya nilai BC terus naik ke B gitu kan pasti ininya targetnya lebih tinggi kan Pak. Nah itu banyak nggak Pak yang jadi Banyak. B gitu?
Saya nggak pernah lihat BC jadi C. Banyak yang jadi B. Semangat Sania. Apalagi kalau cuman beda 1, 2. Pak, level soalnya gimana, Pak? Level soalnya menurut Bapak gimana, Pak? Yang tadi saya sampaikan, level soalnya pertanyaan-pertanyaan standar, malah ada yang dihilangkan lagi. Ada yang beberapa yang dihilangkan karena susah gitu. Aduh, ini mana ada gimana ya nanti naik atau enggak. Contohnya misalnya yang ini. Ini kan nanti misalnya ditanya adalah kelihatan yang ditanya kan Z-nya. Ya. Nah, ada pertanyaan selanjutan. Kalau dia terionisasi, spesies ionisasinya apa? Oh, langsung jangan itulah. Ini kalau Z-nya salah juga ini, hilang poinnya mahasiswa. Misalnya gitu. Terus ada kemarin yang jari-jari atomnya mana yang lebih besar. Itu kan perbandingan ya, energi ionisasi jadinya. Itu dihilangkan karena kalau mahasiswa tidak tahu tebak atomnya, salah juga kan ke bawah. Kalau Z-nya salah semua ke bawah. Ya udah, tentuin atomnya aja. Nomor atomnya. Z-nya aja bisa. Ya. Rata-rata soalnya ya sama yang saya jelaskan ini. Artinya cari nilai orde ikatan, mana panjang ikatan, yang pendek, mana padat magnetik, dia magnetik, orbital hibrida ini nama, mana yang memiliki isomer, biloxnya berapa, gitulah. Ternyata lebih mudah. Kalau saya pertanyaannya langsung ke perbandingan, misalnya fusi kayak gitulah. Cuman yang termokimia itu kalau nggak salah dia bentuknya diagram S. Jadi nanti ada diagram S. Nah, kamu nanti tahu berapa jumlahnya, berapa totalnya. Kalau mau cari salah satu diagram S-nya, ya tinggal kamu cari aja kan, dibalik dikali seperti itu. Jadi pakai bersama termokimia sih. Ya. Cuman yang stoikiometri jangan sampai kurang hasilnya. Stoikiometri itu soalnya mudah-mudah, redox, empiris, ya, isotop, reaksi pembatas, tata nama senyawa molekul. Ada lagi? Jumlah soalnya besok kira-kira berapa ya, Pak? Saya 7 tadi, tapi 7 bahasan, tapi ya ada 7 pertanyaan. Ini cuma 5 orang yang ikut ini, 4 orang. Tadi berapa orang ya? Ini yang 7 Ada maksimal. 5, Pak. Oh ya sudah. Semoga 5 ini berubah jadi lebih baik. Amin. Tapi ini nggak ada yang wajib, Pak. Maksudnya yang wajibnya nggak tahu kemana, Pak. Ada apa? Kan ada yang wajib UP, tapi yang sekarang nggak ikut, nggak tahu kemana. Oh, yang wajib UP, nah itulah 6 orang ya. Itu kalau nggak ikut atau nggak main ini dia E, udah pasti ulang. Yang tulisan UP itu dia E, dia akan ulang. Kalau dikasih kesempatan dia tidak sudah sungguh, ya. Kenapa? Karena kalau ulang, Anda akan mengambil mata kuliah ini lagi. Sementara tingkat 2 berefek nggak ke kalian? Berefek dong. Anda ngambil kuliah yang teman kalian sudah selesai. Males. Makin nggak mau lulus. Ya kalau ada 84% rata-rata, dia lebih utamakan tingkat 2 pada tingkat 1. Padahal tingkat 1 harus lulus kan, baru ada syarat DO-nya kan. Iya, Pak. Ya, jadi yang 20%-nya masih lihat tingkat 1. Artinya ada efek yang dimana ada mata kuliah mungkin di tingkat 2 bentrok sama TPB, dia tidak boleh mengambil.
karena bentrok, karena harus utamakan TPB. Artinya mata kuliah itu harus diambil nanti setelah tingkat 3. Makanya saya bilang kayak efek domino. Dia ada mata kuliah yang Anda harus ambil, tapi teman Anda sudah ambil. Itu ya. Makanya Pak. kalau Pak, apa? Bapak punya soal-soal UP tahun kemarin nggak, Pak? Ini tadi Oh, yang tadi. Nah, itu soal Jadi UP kirim tahun di mana ya, kemarin. Pak? saya sama Mufti, Hah? masih ragu gitu, Pak. Kayak masih butuh keyakinan gitu, satu hal yang meyakini. Ya udah, ya udah. Sania sama Mufti belum daftar, Pak. Tapi pengen. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, nanti saya kasih soal UP-nya. Tapi ya apa namanya? Lewat apa ya? Satu orang aja saya japri deh. Joshua aja, Pak. Atau mau di M-Teams. Lewat Nanti Zoom boleh, kayaknya Pak. bisa, Pak. Ya di M-Teams saja ya. Ya, 15 menit saya kasih. Halo, Oke, Pak. ini M-Teams. Ini saya UP-nya. Karena saya dulu tim UP ya. Dulu 2 tahun terakhir, 2020 ke 2019. Jadi saya lebih banyak menjadi tim UP daripada tim ujian 1. Kemarin saya ujian, tahun ini saya ujian 2 ya. Ujian 2 kemarin susah ya? Ujian kedua sebenarnya Susan ujian lebih 1, Pak. susah Jadi ujian dua. 1, Pak. Ya, Ujian 1, Pak. berarti saya bagus ya ngasih soal. Ya. Ya iyalah, ujian 2 kan gambar-gambar. Ini tinggal milih-milih. Oke, saya kasih soal-soal B. Jadi biar kamu bisa lihat. Cuman saya belum cek jawabannya ya. Kamu cek aja jawabannya. Karena kemarin bukan banyak revisi, apalagi UP kan orang sudah liburan yang ngerjain lambat-lambat. Tapi kalau saya nanti hasil UP-nya kan kalau ini kan udah tahu ya. Bisa langsung dilihat. Maksudnya bukan offline. Offline kan dikoreksi dulu sama dosen. Ini kan sistem yang koreksi. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ini rekamannya saya kasih nanti.